Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Sahasa Waga, kelompok bait tentang yang 1000. Bait 115. Yo cawasa satang jiwe apa sang dhammamuttamang ekahang jiwitang seyo pasato dhammamuttamang. Bait 115 artinya, walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat keluhuran Dhamma, Dhammamuttamang. Sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat keluhuran Dhamma. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 115 Sahasa Waga oleh Buddha Gautama. Kisah Bahuputtika Theri. Suatu saat di Sawathi, tinggallah pasangan suami istri yang memiliki 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Semua anaknya telah menikah, dan keluarga anak-anaknya hidup dengan tidak kekurangan. Kemudian sang ayah meninggal dunia, dan sang ibu mendapatkan semua kekayaan tanpa membagi sedikit pun kepada anak-anaknya. Anak laki-laki dan anak perempuannya menginginkan memiliki warisan, sehingga mereka berkata kepada ibunya, "Manfaat apa yang kami dapatkan dari kekayaan kami? Tidakkah kita dapat membuatnya berlipat ganda? Tidak dapatkah kita mengurus ibu kita?" Mereka mengatakan hal itu berkali-kali kepada ibu mereka. Dan si ibu berpikir,
bahwa anaknya akan mengurus kehidupan si ibu. Akhirnya, ia membagi kekayaan tersebut tanpa menyisakan sedikit pun untuk dirinya. Setelah pembagian kekayaan, ia pertama kali tinggal bersama anak laki-laki tertua. Tetapi menantunya menuntut dan berkata, "Ia telah datang dan tinggal bersama kita. Jika ia memberi kita 2 bagian dari kekayaan dan juga hal-hal lain." Lalu ia pergi menetap di anak laki-laki kedua. Hal yang sama juga terjadi. Jadi ia pergi dari satu anak laki-laki ke anak laki-laki lainnya. Dari satu anak perempuan ke anak perempuan lainnya. Tetapi satu pun tidak ada yang mau menerimanya untuk waktu yang lama dan tidak memberikan penghormatan kepadanya. Wanita tua tersebut merasa sakit hati terhadap perlakuan anak-anaknya. Ia meninggalkan keluarganya dan menjadi bhikkhuni. Karena ia dulu ibu dari banyak anak, maka ia dikenal dengan nama Bahuputtika. Bahuputtika menyadari bahwa ia menjadi bhikkhuni pada usia tua, dan oleh karena itu ia seharusnya tidak menyia-nyiakan waktu. Ia hendak menggunakan sisa hidupnya dengan sepenuhnya, sehingga sepanjang malam ia meditasi sesuai dengan dhamma yang telah diajarkan Sang Buddha. Sang Buddha memperhatikan diri wanita tua itu dari wihara Jetawana. Melalui kemampuan batin luar biasa beliau, dengan cahaya yang cemerlang, beliau terlihat duduk di depan wanita itu. Kemudian Sang Buddha berkata, "Kehidupan seseorang yang tidak pernah mempraktekkan dhamma, ajaran Sang Buddha adalah tidak berguna, meskipun seseorang hidup 100 tahun." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 115 berikut. "Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat keluhuran Dhamma, Dhamma Muttamang. Sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat keluhuran Dhamma." Kalena dhammat savanang etammang kalamuttamaং